Kerajaan Kediri, ada seorang pemuda bernama Ken Arok yang hidup di jalanan. Ken Arok adalah seorang yatim piatu yang tumbuh menjadi berandal dan gemar berjudi. Sepanjang perjalanan hidupnya, dia semakin dikenal sebagai perampok yang sering beraksi di wilayah Kerajaan Kediri. Sepak terjang Ken Arok di dunia hitam akhirnya usai setelah dia bertemu seorang Brahmana bernama Loh Gawe yang konon datang dari India untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Ah, ini dia, orang yang sepertinya akan menjadi titisan Dewa Wisnu. Siapa engkau? Aku adalah seorang Brahmana. Namaku Loh Gawe. Bolehkah aku mengetahui namamu? Kau tak usah bingung dan tak usah takut. Aku di sini untuk mencari seorang titisan Dewa Wisnu dan aku yakin bahwa engkaulah orangnya. Jenengku Ken Arok. Baiklah Ken Arok, maukah engkau ikut denganku ke kerajaan Tumapal? Akan aku perkenalkan kepadamu sang raja Tunggul itu. Baiklah, aku akan ikut denganmu, Gawe. Loh Gawe dan Ken Arok pun pergi ke kerajaan untuk bertemu Raja Tunggul Amatung. Bagaimana keadaan kandunganmu, wahai istriku? Kandunganku baik-baik saja, suamiku. Apa nama yang akan kau berikan kepada anak kita? Akan ku beri dia nama Anusapati. Sugeng Rawuh yang mulia Raja Tunggul Amatung dan Ratu Gendedes, kulo membawa seorang pemuda bernama Ken Arok. Sugeng Rawuh Loh Gawe, apa tujuan Brahmana membawa pemuda ini kemari? Kulo bertemu dia di jalanan. Sepertinya dia cocok untuk menjadi prajuritmu yang mulia. Wahai pemuda, apakah kau bersedia menjadi prajurit kerajaanku? Jika engkau mempercayaiku, aku siap yang mulia. Baiklah, mulai saat ini aku angkat kau menjadi prajurit kerajaanku. Prajurit, Baik yang mulia. bawalah pemuda ini berkeliling istana dan berilah senjata serta perlengkapan. Saya ikut yang mulia. Mari ikuti saya, Ken Arok. Pada keesokan harinya, Gendedes pergi ke Panawijen menggunakan kereta kerajaan untuk menjenguk ayahnya. Indahnya yang mulia Ratu Gendedes. Apa yang membuat kakinya begitu bercahaya? Sepulangnya dari Panawijen, Ken Arok menjumpai Brahmana untuk memenuhi rasa penasarannya. Enggak, Brahmana. Ada apa Ken Arok? Tadi waktu saya mengantarkan Ratu Gendedes ke Panawijen, ketika dia menaiki kudanya, saya melihat kakinya begitu bercahaya. Lalu saya bertanya, mengapa itu terjadi? Itu karena wanita yang bercahaya di bagian kakinya adalah seorang wanita Nariswari, ratu yang agung. Betapapun nistapanya, lelaki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang agung. Seharusnya aku yang berada di posisimu, Tunggul Amatung, akan kurebut takhta itu darimu. Ken Arok yang memiliki niat untuk membunuh Tunggul Amatung memesan sebuah keris kepada Mpu Gandring yang merupakan seorang kenalan Ken Arok ketika dia masih berada di dunia hitam. Apa yang membuatmu datang kemari, Ken Arok? Salam, pemimpin. Tujuanku datang kemari dengan meminta bantuanmu untuk membuatkan sebuah keris yang sangat sakti. Lalu, apa yang aku dapatkan darimu? Akan kuberikan apapun untukmu. Baiklah, namun aku membutuhkan waktu yang lama untuk membuat keris itu. Apakah kau bisa menyelesaikannya lebih cepat? Menyelesaikan lebih cepat dari yang kau perkirakan. Beberapa hari kemudian, Ken Arok yang telah menunggu pun sudah tidak sabar untuk segera memiliki keris itu. Akhirnya ia pun menemui Mpu Gandring untuk menanyakan keris yang sedang dibuatnya. Salam, Gandring. Bagaimana dengan kerisku? Kerismu sudah hampir selesai, namun kau masih belum bisa menggunakannya.
Bolehkah aku melihatnya? Kenaro, apa yang kamu lakukan? Kenaro, kau akan terkutuk. Kau akan mati pada ujung keris ini. Setelah kejadian itu, Ken Arok membawa keris itu ke dalam istana. Wah, lihat apa yang kau bawa ini. Ini keris milikku. Bolehkah aku meminjamnya, Kenar? Tentu saja. Terima kasih. Hei Keboja, apa yang sedang kau bawa itu? Lihatlah ini, keris baruku. Keren kan? Tentu saja, aku baru tahu kau memiliki keris. 2 hari kemudian setelah Ken Arok diam-diam mengambil keris itu dari Kebo Ijo, ia pun berniat untuk menjalankan misinya. Beristirahatlah sejenak, biar aku menggantikanmu. Baiklah, kupercayakan tugas ini kepadamu. Baginda. Ada apa itu? Siapa yang membunuh suamiku? Ada apa dengan suamiku? Loh, bukankah itu keris milik Boijo? Ya benar, itu kan keris miliknya. Panggil dia sekarang juga. Baik, Ratu. Ada apa ini? Kau kan yang membunuh suamiku? Apa tunggu? Itu kan keris milikmu. Tapi Baginda Ratu. Setelah kejadian itu, Kebo Ijo mendapat hukuman penjara seumur hidup dan Kenedes melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anus Sapati. Waktu terus berjalan, Ken Arok dan Kenedes semakin dekat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Di lain kerajaan Tumapel, tepatnya di kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seorang raja bernama Kertajaya. Pada suatu hari, sang raja pergi mengunjungi kuil untuk bertemu Brahmana. Sungguh anjing, Brahmana. Ada apa yang mulia? Kau tahu kan, aku seorang raja yang agung. Lalu apa maksudmu? Sepertinya aku lebih layak untuk disembah, seperti seorang dewa. Bagaimana jika kaum Brahmana sepertimu menyembahku, seperti tadi? Aku adalah seorang Brahmana, derajatku lebih tinggi Aku darimu. memiliki kekuasaan. Aku memimpin sebuah kerajaan yang besar. Aku memiliki ratusan prajurit dan dayang yang patuh kepadaku. Dan berbagai wilayah telah kutaklukkan dengan tanganku sendiri. Sedangkan kau, apa yang kau punya? Kau telah menyalahgunakan kekuasaanmu, Kertajaya. Aku dan kaum Brahmana tidak akan pernah menyembahmu. Setelah kejadian itu, Brahmana pun mendatangi kerajaan Tumapel. Sugeng Sonten, Raja Ken Arok. Kau tidak perlu mengaku raja, Loe. Aku sudah mengenalmu jauh sebelum aku diangkat sebagai raja. Baiklah, Ken Arok. Apa maksud dan tujuanmu datang kemari? Aku ingin meminta bantuan darimu. Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Apakah kau tahu kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya? Ya, aku mengetahuinya. Brahmana pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Dari itu, aku ingin meminta perlindunganmu dari Raja Kertajaya. Bagaimana jika kita mengadakan perang kepada kerajaan Kediri? Perang pun terjadi. Oh, ini yang ingin disembah seperti dewa. Aku tidak tahu kalau di sini ada Raja Kertajaya. Namun hari ini kerajaanmu akan musnah di tanganku. Aku tidak akan takut dengan ancamanmu, Ken Arok. Akan kupastikan kerajaanku yang akan menang. Prajurit! Prajurit! Raja Kertajaya pun mati di tangan Ken Arok. Oh, ini yang namanya Raja Kediri. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, Anusapati beranjak dewasa.
Kemudian, pada suatu hari Anusapati berkeliling istana, hingga ia menemukan suatu ruangan yang membuatnya penasaran. Apa tujuan panggilannya ke sini? Aku hanya ingin melihat-lihat. Ruangan apa ini? Siapa kau? Aku adalah Pangeran Kemapa. Mengapa engkau ada di sini? Aku dihukum karena dituduh telah membunuh Raja Tunggal Amatung. Dituduh? Apa maksudmu dituduh? Ya, aku dituduh telah membunuh Raja Tunggal Amatung karena Raja mati menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandrung, yang mana orang-orang tahu pada saat itu keris itu adalah milikku. Padahal itu bukan milikku. Aku hanya meminjamnya. Keris itu sebenarnya milik Ken Arok. Kau menuduhku? Kau pikir dia adalah ayahmu? Dia adalah pembunuh ayahmu, Raja Tunggal Amatung. Kau adalah pembohong. Tidak mungkin ayahku melakukan hal seperti itu. Jika kau tidak mempercayai itu, carilah keris milik Ken Arok. Aku yakin yang menyimpannya di dalam kamarnya. Maka kau akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Setelah kejadian itu, Anusapati tidak bisa melupakan seluruh perkataan Kebu Ijo. Dan dengan perasaan marah, Anusapati berniat untuk mencari kebenaran keris ayahnya dan menemukan kebenaran dari ini semua. Apakah ini keris yang dimaksud oleh orang itu? Sepertinya aku harus kembali untuk memastikannya. Apakah ini keris yang membunuh ayahku? Ya, keris yang kau temukan itu adalah keris yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Raja Tunggal Amatung. Buktikan perkataanmu. Lihatlah bagian bawah dari keris itu. Maka kau akan melihat sebuah tanda. Aku yakin kau pasti mengenalnya. Apa? Ini kan tanah milik ayahku. Berarti semua perkataanmu itu benar adanya. Akhirnya kau telah mengetahui kebenarannya. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuh Ken Arok. Aku tidak akan memaafkan Ken Arok. Akan aku bunuh dia di ujung keris ini. Anusapati tidak bermain-main dengan perkataannya. Ken Arok mati di ujung keris itu dan tahta pun menjadi milik Anusapati. Setelah kejadian pembunuhan itu, balas dendam pun terus terjadi antara Tuh Jaya yang membalaskan dendamnya dengan membunuh Anusapati. Kemudian dilanjutkan Rangguwani yang membunuh Tuh Jaya untuk membalaskan dendamnya, dan tatah kerajaan pun diambil alih oleh Rangguwani. Pada saat kepemimpinan Rangguwani, rakyat hidup makmur dan sejahtera hingga Rangguwani meninggal dunia. Lalu dilanjutkan oleh Kertanegara. Dan kerajaan Singosari pun mengalami masa kejayaannya.